Ya, Oke. alhamdulillah. Baik, matur suwun Mbak Mening dan juga terutama Abah Rama, Kang Firman yang telah mengajak saya masuk ke dunia talent mapping. Jadi ketemu Kang Firman ini di Bandung di akhir 2017 kayaknya. Jadi boleh dibilang sebenarnya saya ini newbie nih, orang baru di talent mapping, baru 3 tahun. Maka pada kesempatan kali ini tentu saya berbahagia sekali bisa ikut hadir dalam Jambore yang ketiga dalam bentuk Zombore. Rencana sih dulu kemarin rencana di Solo, tapi akhirnya Allah berkehendak lain dan akhirnya dalam bentuk Zombore seperti ini. Kawan-kawan semuanya, santri talent mapping yang saya cintai, ini saya mau sharing tentang bagaimana talent mapping ini bisa kita gunakan untuk dalam konteks CSR dengan perusahaan. Jadi semua ini sebenarnya saya hanya ingin sharing bahwa kebetulan saya sangat didorong oleh bakat kuat saya developer. Jadi ketika diajari talent mapping ini, perasaan saya untuk kemudian nularke sama orang lain itu sangat kuat. Hanya saja ini biasanya akan terhambat pada persoalan dana atau uang. Jadi biasanya orang kalau disuruh ikut training itu, apalagi saya tinggal di Solo, persoalan harga ini cukup menjadi problem itu. Biasanya tekon dulu, kira mas regone trainingnya begitu. Sementara kalau kita bicara tentang bagaimana mendevelop masyarakat, tentunya dorongan kuatnya adalah bagaimana agar masyarakat kemudian mengenal, mengetahui apa itu talent mapping, dan sebagaimana disampaikan oleh beliau Pak Nugroho tadi, ini bisa digunakan di bahkan perusahaan, yang perusahaan besar bahkan sekalipun, bukan juga pemerintah atau government. Maka tembakan saya ketika saya dapat penyadaran tentang ini, wah ini harus banyak orang yang harus disadarkan. Kebetulan saya selain di Kunanta Consulting, saya mengelola sebuah sekolahan, pondok pesantren sekaligus tingkatan SMP dan SMA, tahfidz Quran. Akhirnya, ini sasaran pertama tentunya para siswa ini yang paling baik. Para siswa, kemudian para ustadzahnya atau para guru-gurunya. Jadi saya praktekkan dulu di sekolahan kami dan hasilnya baik. Nah, yang ini pun saya sampaikan adalah bahwa ini tidak bisa menjadi sebuah gerakan yang sifatnya terpisah-pisah gitu. Jadi saya pada waktu ikut Jambore 2 itu tagline yang salah satu yang muncul adalah tentang gerakan sadar bakat pada waktu itu. Nah, gerakan sadar bakat ini kalau kita berhubungan dengan CSR, sasaran yang paling mudah kita raih adalah para pelajar, kemudian guru, dan juga kalau konteks keluarga adalah ibu-ibu gitu. Ibu-ibu. Dan biasanya ini akan sangat terkait dengan bagaimana sebuah perusahaan ketika dia memang punya market di situ, maka dia akan arahkan program-programnya ke situ. Jadi saya mulai teliti kira-kira mana perusahaan-perusahaan bisa diajak itu. Dari yang paling kecil itu, bukan CSR sebenarnya pada awalnya, tapi adanya program-program yang sudah berjalan, namun selama ini dikelola tidak berdasarkan, tidak memakai konten talent mapping. Salah satunya kalau di sekolahan ada POMG, pertemuan orang tua, murid dan guru. Ini biasanya isinya itu ya kayak sharing-sharing lah gitu, dengan tema-tema yang sangat sporadis. Maka saya mulai bawa karena kebetulan saya ketua komite juga di 2 sekolahan, saya bawa ke situ.
Maka jadilah talent mapping ini menjadi sebuah dibawa ke POMG menjadi tema untuk menyadarkan orang tua dan juga guru. Ini yang pertama. Ini tidak terkait dengan CSR, tapi terkait dengan sebuah program-program sudah berjalan. Nah, kemudian ada tawaran lagi, ada tawaran lagi tentang ketika saya amati ada satu produk yang dia menyasar menyasar pelajar, siswa, bahkan dia punya istilahnya duta pelajar yang untuk marketingnya, yaitu Robani Bandung kali ini pusatnya ya. Dia konsen di fashion muslim, terutama di kalangan pelajar. Nah, ada kenalan yang kebetulan punya memang bekerja di situ di marketingnya. Saya tanya-tanya dulu gitu. Maka akhirnya jadilah sebuah acara yang pada waktu itu sebenarnya adalah acara yang ya cuma dirancang satu kali saja itu. Satu kali saja. Nah, ini sebagai sebuah pilot project satu kali saja. Saya set materi dari Kang Firman, dari Abah Rama, maka jadilah sebuah training motivasi gerakan siswa sadar bakat. Terlaksana dan ternyata sambutan siswa luar biasa. Pada waktu itu baru nyoba di Solo. Nah, kemudian ternyata dari Robani yang dia istilahnya yang memegang marketing di Jawa Tengah dan Jogja menawarkan sebuah kesempatan. Mas, ini programnya cukup bagus dan Robani memang punya program Gokil. Robani Gokil namanya. Robani Go to School. Jadi, Gokil itu singkatannya kreatif dan Islami, agak lupa malah ini. Robani Go to School. Mereka punya program itu di semua toko Robani yang ada di seluruh Indonesia. Cuma karena channel saya tingkat Jateng dan DI, akhirnya saya buat ini. Akhirnya kita tanda tangan MOU lah, MOU. Sementara ini kita programkan untuk 100 SMA dan SMK di Jateng dan DIY. Saat itu kita mulai bulan November. Dan luar biasa ternyata ini pada waktu itu berbarengan dengan pemerintahan baru. Muncullah Mendiknas kita Pak Nadiem Makarim yang juga membawa salah satu isi yang beliau bawa tentang persoalan bakat juga. Ini ketemu bicara di sekolah-sekolah. Di setiap sekolah selalu ada program edukasi untuk anak-anak kelas 3 SMA ataupun anak-anak kelas 3 SMP. Terutama yang kelas 3 SMA terutama. Maka sesungguhnya program ini sudah ada, tinggal isinya bagaimana. Robani punya program bahwa dia itu punya acara masuk ke sekolah, dia bawa produknya ke sekolah, cuma kontennya itu biasanya tergantung pembicara siapa yang diajak. Nah, ketemulah di situ akhirnya. Disaklah acara di 100 SMA tadi, dan kita sudah laksanakan sekitar 34 sekolah, nggak salah, 34 sekolah. Dengan mencapai total lebih dari 10.000 siswa yang kita yang sudah mengikuti acara tersebut. Yang terbanyak di SMKN 2 Kebumen dalam satu kali sesi edukasi talent mapping, pesertanya terdaftar awalnya 1.500, kemudian datang dari itu 1.346. Jadi massal di gor milik SMK yang tadi dimunculkan gambarnya oleh Mas Yusuf tadi, itu di SMK 2 Gerobokan. Dari 1.346 itu putranya cuma, kalau nggak keliru 11 putranya. Jadi itu SMK yang dulu perubahan dari, kalau itu namanya SMEA kayaknya. Nah, kita pakai
asesmen yang dari Abarama yang SD30. Kemudian kita juga kerjasama dengan santri talent mapping yang ada, Mbak Maul mungkin sekarang ikut juga. Jadi follow up acara itu kemudian dilanjutkan oleh Mbak Maul. Jadi dari setiap sekolah-sekolah ini sebenarnya rancangan awalnya kita mau kerjasama dengan santri talent mapping yang sudah ada di lingkungan setempat. Cuma karena jadwal pada waktu itu cukup padat, pernah sekali dalam satu hari saya ngisi sampai 3 kali ya, 3 kali. Dan sambutan sekolah ya macam-macam, sambutan sekolah macam-macam. Tapi intinya CSR ini kita bawa. Dan akhirnya kemarin memang berhenti karena persoalan karena ada pandemi corona tersebut. Nah, sambutan sekolah tentang sadar bakat ini juga luar biasa. Ada sebuah SMK, basisnya juga pondok di daerah Purwodadi. Ketika kami datang, sebenarnya kita selalu men-set kita ini sebagai, ya bukan sebagai trainer atau coach terkenal, tapi memang ini adalah program CSR Urbani begitu. Tapi ternyata ketika kami datang sudah dibuatkan spanduk besar, kemudian disambut dengan unjuk keahlian para santri-santri ataupun pelajar situ. Ada tarian sufi segala macam. Kalau di lingkungan pondok, tangan kita juga kadang-kala sampai capek untuk menerima cium tangan dari para santri, dikira temannya kiai gitu. Jadi peluangnya cukup besar untuk CSR itu. Ini yang satu yang untuk siswa atau yang untuk pelajar. Yang kedua, tidak hanya di Robani, saya pernah kerjasama dengan rumah zakat, kemudian dengan Wadah kosmetik. Nah, kalau Wadah kosmetik ini, dia punya market adalah para ibu-ibu. Para ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda, yang tua juga ada. Gitu ya. Nah, mereka biasanya ada pengajian, kemudian bagi door prize, ya untuk peralatan make up itulah. Nah, kontennya juga kadang-kadang pengajian apa adanya. Ketika saya tawarkan kerjasama, mereka sangat tertarik. Dan ini juga sama, kalau sudah terkait dengan CSR perusahaan, berhubungan dengan marketing, biasanya pendekatan yang paling bukan malah pendekatan lokal saja. Di masing-masing lokal di mana ada wadah, barangkali di situ ada program yang bisa kita raih. Dan sasarannya pasti ibu-ibu. Di sini talent mapping kita bawa ke arah bagaimana mencerahkan ibu-ibu tentang keluarga sadar bakat. Maka dua yang sering saya bawa adalah gerakan siswa sadar bakat dan gerakan keluarga sadar bakat. Dua ini sasaran yang paling enak atau paling mudah ketika kita mau bicara dengan perusahaan, entah apapun itu, yang penting adalah perusahaan itu bisa mengeluarkan CSR-nya. Karena ada lagi yang kemudian saya kerjasama dengan masyarakat, istilahnya dengan masyarakat pinggiran tidak mampu gitu. Itu sudah ada kerjasama juga. Jadi mereka yang sekolahnya putus gitu ya, sekolahnya putus nggak bisa lanjut, hanya kita bawa materi ini. Nah, jadi kawan-kawan, kalau bicara tentang bagaimana kemudian kita mengoptimalkan CSR ini dalam konteks kita menyebarluaskan talent mapping ini sangat terbuka. Hanya saja ini bedanya, kita harus mengubah atau barangkali memang kita lebih suka seperti itu ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan CSR ya berarti kita memang mengedepankan sisi sosial kita. Kita tidak lagi bertindak sebagai coach atau trainer, tapi ya kita relawan gitu. Kita relawan yang berusaha menggerakkan masyarakat. Sehingga akhirnya ketemu dalam konteks bicara dengan mereka para yang mengoperasionalkan CSR akan ketemu value-nya, nilainya, kayak nyambung pembicaraannya. Sehingga karena memang dalam konteks lembaga saya misalnya Kunanta Consulting, saya anggap ini sebagai sebuah preview program saja.
Jadi tidak ada patokan harga, tidak ada misalnya standar minimalnya berapa, enggak. Tapi ya CSR itu berapa kita pakai untuk melaksanakan program itu. Anggap saja itu sebagai sebuah preview kegiatan yang pada saatnya nanti tentu setelah masyarakat tahu tentang talent mapping, mereka semakin tercerahkan, maka pada akhirnya akan muncul para ini istilahnya orang-orang yang serius, orang-orang yang memang belajar talent mapping, dan disinilah kemudian kita ajak mereka ke training-training yang selama ini saya kerjasama dengan Pathfinder Kang Firman, baik basic, kemudian ke dynamic, atau yang sifat training lainnya. Barangkali itu untuk membuka Mbak Wening, saya nggak punya banyak pengalaman, tapi kebetulan saja pernah melakukan dengan gerakan siswa sadar bakat ini. Daerah keliling saya di Purwodadi mungkin ada beberapa strip di bawahnya Butulus ini kayaknya. Saya jadi tahu Purwodadi itu luas, banyak sawahnya itu. Bahkan sampai pada program itu sampai kadang 2 malam saya nginap di Purwodadi. Nah, Purwodadi baru pulang 3 hari. Dan kemarin berhenti karena ya corona. Oh ya, Mbak Moning juga Purwodadi juga, Mbak Moning ya? Iya, jadi sebenarnya saya tahu jadwalnya Pak Budi, cuman pas bentrok waktu itu, Pak. Iya. Ingin sebenarnya mendampingi juga. Begitu. Baik, terima kasih Pak Budi sharingnya.